Kenapa kalian tahu? Semangat ya kalian belajar hari ini? Benar. Biar makin semangat, kita pemanasan di awal dulu ya. Ayo semuanya cari posisi yang kopi di bawahnya masing-masing aja, ya. Sudah siap semuanya? Dan semangat sekarang. Dan sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu akan ngajak kalian bikin kesepakatan kelas. Jadi selama pembelajaran hari ini kalian tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, berbicara kalau tidak diminta untuk berbicara. Untuk pelajaran hari ini Ibu akan menerapkan sistem poin. Ini Ibu sudah tempel untuk di whiteboard-nya. Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah mendapatkan 2 nyawa masing-masing. Jadi jika kalian aktif menjawab pertanyaan Ibu, tertib akan mendapatkan poin. Nah, untuk poin keaktifan sendiri Ibu akan tulis dulu di catatan Ibu, nanti di akhir baru Ibu tempel pintarnya di sana. Nanti di sana juga akan ada game. Jadi siapa pemenangnya juga akan mendapatkan bintang. Oke, dapat disepakati? Semuanya sepakat? Mau nanya dari kalian. Kalian pernah nggak pengen diberi sesuatu oleh orang tua kalian, tapi kalian tidak mau membantu pekerjaan di rumah? Pernah? Ada yang pernah? Siapa? Ayo jujur deh. Pernah kayak gitu? Itu perbuatan baik atau tidak? Itu sudah melanggar apa? Hak dan kewajiban. Nah, kalian pernah nggak merasa punya hak di sekolah? Apa hak kalian di sekolah? Apa lagi? Mendapatkan ilmu. Nah, jika kalian menuntut mendapatkan ilmu, mendapatkan fasilitas sekolah, tapi tidak melaksanakan kewajiban, boleh? Nggak boleh. Sekarang izin Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah belajar tentang hak dan kewajiban. Kalian dapat mengidentifikasi mengenai contoh hak dan kewajiban di rumah, sekolah ataupun masyarakat, dan dapat memecahkan masalah sederhana terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekarang coba kalian perhatikan permasalahan yang ada di layar. Semuanya di depan. Siapa yang diceritakan di sana? Budi. Oke. Apa masalah yang terjadi pada cerita Budi ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak. Dia melakukan hak sebelum melakukan kewajiban. Terus ada yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Oke, jadi masalahnya adalah Budi melaksanakan. Dia itu menuntut hak dan melakukan hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Nah, di sini kan ibunya Budi melarang Budi untuk menonton. Kenapa dilarang? Karena tidak melakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Ya. Jadi yang harus dilakukan Budi adalah melakukan pekerjaan rumah, membantu ibunya. Nah, dari permasalahan ini, apakah ini termasuk keseimbangan atau ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban? Kenapa ketidakseimbangan? Siapa yang mau bantu jawab satu?
Ayo, nggak ada yang membantu. Kenapa disebut ketidakseimbangan hak dan kewajiban? Karena ya, coba dijelasin ya Bang. Ya, benar sekali. Jadi ini disebut ketidakseimbangan karena bibi itu menuntut hak seperti menonton TV, bermain tanpa membantu ibunya atau melaksanakan kewajibannya. Nah, dari sini kalian tahu apa itu hak dan kewajiban. Ada yang bisa bantu? Apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Sekarang kewajiban. Ada kewajiban adalah yang harus kita laksanakan atau kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Oke, sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Sekarang kalau kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban boleh? Ya, jadi hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara seimbang. Jika ingin hak, kita harus lakukan kewajiban. Nah, ada hak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Ada yang bisa bantu menyebutkan hak di sekolah? Satu saja hak di sekolah. Mendapat ilmu. Kalau ingin mendapat ilmu pengetahuan, kita harus melaksanakan kewajiban. Coba kewajiban sekolah. Memakai kewajibannya sekarang sebagai masyarakat Indonesia. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selain itu apakah masih ada? Apa lagi? Coba yang di sekolah, ada yang bisa nyebutin? Pak dulu di sekolah. Ya, mendapatkan fasilitas sekolah. Sekarang kewajibannya memakai helm ketika berkendara. Nah, jadi kalian sudah tahu contoh hak dan kewajiban di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Sekarang ibu mau ngajak kalian bermain kantong hak dan kewajiban. Jadi di sini akan dibentuk dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 gabung, kelompok 3 dan kelompok 4 akan gabung. Nah, jadi sini ibu sudah siapin kantong hak, di mana nanti kalian akan mendapatkan stik hak dan kewajiban baik itu di rumah dan di sekolah. Jadi semuanya akan dapat satu-satu. Terus untuk memasukkan kantong ini kalian akan bersplit bergiliran. Sudah dipahami? Oke, boleh digeser perbangkunya ya. Gampang dan semuanya berdiri sama kelompok. Jadi ibu sudah menyiapkan stiknya, setiap orang mendapatkan satu-satu. Nanti di depan ini ada Mas Ganda sama siapa namanya? Sama Gana sweet dulu. Setelah sweet, coba contoh sweet dulu. Kayak mana? Nah, kan Gana yang mana? Gana baca Pak di rumah atau sekolah. Tadi masukin Gana ke belakang. Mas sudah tetap main sampai menang. Kalau terus kalah berarti dari kelompok sini aja. Yang paling awal selesai semua anggota kelompoknya akan menjadi pemenang dan mendapatkan poin yang akan ditempel keywordnya. Boleh satu sekarang. Lainnya dengerin. Masuk.
Oh iya, nanti pulang sekolah akhirnya datang ke rumah putra. Jadi kan rumah tuh masih kayak buat kita ngerjain di rumah tuh aja yuk. Oh itu kirain apaan? Jadi lu punya tiap kali sejak bermain malah gak jauh DPR. Sana kan ibu guru. Oke, sekarang kalian jawab pertanyaan di LKP ini berdasarkan video yang sudah kalian tonton.
kita dapat kewajiban apa yang kita lakukan. Artinya akan sulit. Nanti kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Yang presentasi kelompok 1. Untuk kelompok lainnya memperhatikan dan nanti menanggapi kalau ada masukan pertanyaan. Pendidikan Pancasila tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya Laila. Abi. Kok ketawa serius? Pertama, video tentang kami yang lupa mengerjakan tugas. Setelah itu diskusikan hak dan kewajiban anak bersama termasuk pertanyaan. Nomor 1, apa yang terjadi dalam video? Yang terjadi adalah Tommy dan Diva ingin membuat PR, tetapi Tommy ingin bermain game dan tidak mengerjakan PR. 2. Apakah Tommy sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Belum, karena Tommy terus bermain game hingga malam sampai saat malam dia mengerjakan PR dan dia pun tertidur. Kenapa tiba-tiba Tommy terima melaksanakan kewajibannya? Apa yang diterima Tommy adalah hidup dan kemudian tidak mengerjakan PR dari hidup. Maka pelajaran yang bisa mengambil dari video tentang hak dan kewajiban anak, pelajaran yang bisa saya ambil adalah buatlah PR sebelum melakukan hal lainnya. Oke, tanda tangannya. Kelompok lain apa ada tanggapan? Catatan. Oke, dari kelompok 5. Karena juga tidak seimbang. Oke, kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Karena jika ingin mendapatkan hak, kewajiban agar juga tidak terjadi. Ya, kalau kita hanya mau hadiah aja tanpa mau membantu tugas orang tua, itu nanti akibatnya buruk atau baik? Buruk. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara. Yang lainnya ada tanggapan lagi? Ada jawabannya berbeda? Untuk Mira diterima jawabannya tadi? Oke, kita kasih apresiasi dulu tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang kembali duduk tempatnya masing-masing. Nomor 1 dari kelompok sini dulu siapa? Mana yang ngomong? Oke. Mau buka yang nomor nomor berapa? Mau buka yang nomor berapa? Oke, kita buka. Sekarang lagi satu aja. Mau nomor berapa?
menjalankan hak dan kewajiban. Terus ada contoh dari hak dan kewajiban. Saya bisa menyebutkan satu aja. Hak di rumah. Di rumah mendapatkan pakaian yang layak. Oke, sekarang hak di sekolah. Oke, haknya mendapatkan buku untuk belajar. Di masyarakat. Oke, di masyarakat. Dan sekarang kewajibannya di rumah. Ya, menghormati ke orang tua di rumah. Di sekolah. Ini kewajiban di rumah. Di sekolah. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang terakhir di masyarakat satu. Siapa yang belum? Saya belum. Oke, ikuti peraturan yang ada. Pokoknya Ibu Rasa sudah kenal. Jangan gitu. Semuanya Ibu Rasa sudah paham terkait materi hak dan kewajiban. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi yang kalian kerjakan selama 10 menit saja. Nanti setelah itu kita koreksi bareng-bareng. Semuanya ngerjain. Waktunya cuma 10 menit biar nanti kita ada waktu buat koreksi. Kita cek dulu. Udah, kalau sekarang Bagi dua. udah semuanya. Oke, sekarang kita koreksi bareng-bareng. Bukan sama teman sebelumnya. Jangan ada yang benerin jawaban. Oh iya, nggak ada ya. Sama ini sama. Udah semuanya. Soal nomor 1. Siapa yang mau bacain? Ambil satu. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kegiatan tersebut termasuk hal yang ada di lingkungan B. Rumah. Oke, nomor 2. Jadi pojok. Di sekolah, Sinta selalu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bersikap serta menentukan pelaksanaan kewajiban sebagai murid. Oke. Yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan contoh D. Kewajiban anak di rumah. Siapa yang salah satu? Salah 2? Betul semua? Oke, rata-rata semuanya udah paham. Sekarang kumpul.
Tuhan.